Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi katakan shalom. Siapa di sini yang merasakan kasih Tuhan itu terlalu baik buat hidup kita? Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mengingat satu buah momen yang selalu mungkin harusnya kita ingat setiap harinya, yaitu Tuhan telah mati di kayu salib. Darahnya sudah tercurah hanya dengan satu tujuan, yaitu menebus saudara, menebus dosa kita semua. Jadi pagi hari ini mari sama-sama kita rasakan kasih-Nya yang terlalu baik buat hidup kita. Kita ingat kebaikannya, kita ingat kasih-Nya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang hari ini sedang ada pergumulan, sedang ada masalah, percayalah Tuhan telah tebus semua permasalahan kita di kayu salib. Jadi pagi hari ini sama-sama kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan telah mati di kayu salib untuk tebus dosa kami. Jadi pagi hari ini Tuhan, kami mau datang, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang hadir di tempat ini, biar Tuhan yang layakkan kami, Tuhan yang kuduskan kami. Biar Tuhan yang penuhi tempat ini dengan kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tak pernah terbatas dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami sembah, kami sembah Kau, kami puji, kami naikkan penyembahan kami, karena Kau Tuhan yang penuh kasih. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Kau yang rela mati untuk tebus dosaku. Mari sembah Dia, oh Yesus, karena kuasa darah-Mu aku dibebaskan, ya Tuhan. Kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu,
buat Tuhan kita. Oh, saat ku masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau yang layakkan hidup kami Tuhan, Kau layakkan Tuhan menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah. Mari umat Tuhan kita bagi diri bersama-sama. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu meliputi, kasih-Mu mengalir, memulihkan. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Mari angkat kedua tanganmu, katakan oleh kuasa, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu meliputi, kasih-Mu mengalir, memulihkan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Terima kasih Yesus, kudus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, yang mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Mari dengan iman katakan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Aku dipulihkan oleh kuasa darah-Mu, aku dibebaskan
tempat ini, Yesus, penuhilah hati kami dengan urapan baru, Yesus. Haleluya, mari sembah, mari sembahnya. Terima kasih Yesus. Rahmat yang agung penuhi kami Yesus. Kami umat-Mu yang penuh dengan kekurangan. Kami umat-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Oh, rabaya, 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 rabaya. Holy Spirit, jangan ada yang mengeraskan hati. Gak perlu lagi pikir kiri kanan. Ini waktu kita untuk Tuhan. Ini waktu kita secara pribadi ngomong sama Tuhan di pagi hari ini. Oh, jangan ada lagi yang berdiam diri. Mari kita sembah Dia lebih lagi. Rabaya, 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 rabaya. Sebab hadiratnya ada di tempat ini. Sebab Roh Kudusnya ada di tempat ini. Dia rindu mendengar suara anak-anaknya. Oh Tuhan, oleh darah-Mu ku dibebaskan, Yesus. Terima kasih, Yesus. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
kuasa dan ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Beri kemuliaan lagi buat Tuhan kita, lebih lagi. Sebab kami ingat kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kasih-Mu yang selalu baru buat hidup kami. Kau yang rela mati buat tebus dosa kami Tuhan. Thank you Lord. Mari umat Tuhan sama-sama kita katakan, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Ya, terima kasih Tuhan, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Dengan bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus. Oh kasih, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kita sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih, begitu besar kasih Kau berikan. Ya, kami percaya, aku percaya kasih. Amin. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku. Oh kasih. Mari umat Tuhan, angkat kedua tanganmu, katakan, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang oh kasih, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bilur-bilurnya yang telah sembuhkan kita, ingat bilurnya yang ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku.
orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sama-sama katakan kasih-Mu. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Mari umat Tuhan katakan, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. ingat bilurnya, ingat bilurnya yang Sembuh
Bapak Ibu Saudara, video tadi merupakan sebuah perjalanan Tuhan. Mungkin buat kita perjalanan itu kita gak akan bisa sanggup untuk menjalaninya. Tapi karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan telah mati buat kita, satu nyawa untuk membebaskan banyak nyawa. Cucuran darahnya mungkin di videonya terlihat sepele, tapi buat kita sebagai umat yang percaya, darahnya yang kudus, darahnya yang mulia, yang memulihkan hidup kita. Bapak Ibu, di pagi hari ini, kalau mungkin dari kita masih ada celah dalam hidup kita, masih ada kesalahan dalam hidup kita, gak perlu takut, gak perlu khawatir, sebab Tuhan telah gantikan kita. Tuhan telah tebus dosa kita. Tuhan telah tutup celah kita dengan darahnya yang mengalir dari kayu salibnya yang kudus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup kami yang baru. Berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah Sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya Yesus, Kaulah. Mari umat Tuhan kita bangkit diri bersama-sama, katakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
tebus dosa, untuk pulihkan hidupku. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Oleh darah-Mu yang kudus, Kau pulihkanku, Kau sembuhkanku. Ku dibebaskan, ku disembuhkan oleh darah-Mu. Siada rabaya 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 raba, rabaya 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 raba. Ya Tuhan, ya Oh penuhi kami dengan kuasa-Mu, Yesus. Siada rabaya 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 raba. Oh Jesus, oh Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Oh Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, Yesus Kristus, amin. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Dengan sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Sungguh inilah pengakuan iman kami di hadapan-Mu. Engkaulah Yesus Kristus Tuhan, yang rela berkorban buat kami. Engkau yang menjadi jalan keselamatan buat kami, pengampunan dosa kami, bahkan kehidupan yang baru. Kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan Yesus yang sudah berkorban, bahkan Engkau mati tergantung di kayu salib dalam segala penderitaan-Mu buat kami, orang-orang yang berdosa. Karena itu pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu, kami mengingat, kami mengenang, bahkan kami diperingati akan momen, akan kejadian di mana pengorbanan Kristus ini begitu besar buat kami. Kami percaya pagi hari ini Tuhan yang sudah melawat, Tuhan yang sudah menjamah setiap pribadi, Tuhan yang sudah menyatakan anugerah dan kasih-Mu yang besar buat setiap kami. Karena itu mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajar akan firman-Mu.
Berikan kami hati dan telinga seorang murid, supaya kami boleh menjadi pribadi yang semakin indah di hadapan-Mu. Roh Kudus urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Dan biarlah setiap perkataan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Baik, puji Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Saudara. Baik, hari ini saudaraku kita memperingati Jumat Agung, hari besar di dalam kalender kekristenan, di mana pengorbanan Tuhan Yesus Kristus buat setiap kita, orang-orang yang berdosa, menerima anugerah, pengampunan, bahkan penyucian dosa, pendamaian kepada Bapa, dan kita beroleh kasih karunia keselamatan. Oleh karena itu hari ini saudaraku, Gereja Bethel Indonesia secara umum memberikan tema untuk perayaan Jumat Agung ini dengan tema rela berkorban seperti Kristus. Ya, sekali lagi rela berkorban seperti Kristus. Kita akan lihat natsnya di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. Sekali lagi Markus pasal yang ke-10 ayat 45. Multimedia materinya sudah siap? Ada? Oke ya, nanti tolong dipersiapkan ya. Sekali lagi Markus pasal 10 ayat 45. Kita akan baca ayat ini bersama-sama karena cuma satu ayat. 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku, ada pernyataan yang nyeleneh yang seringkali dilontarkan di media-media sosial, menyatakan bahwa apa mungkin pengorbanan Yesus yang satu orang itu bisa menyelamatkan, bisa mengampuni dosa seisi dunia. Saudaraku, Yesus adalah pribadi Allah yang sejati. Dia adalah pribadi Allah yang sesungguhnya duduk di dalam kemuliaannya di sorga. Dan dia ditetapkan, dia diutus menjadi jalan keselamatan buat kita. Jadi saudaraku, usaha-usaha manusia untuk membawa keselamatan bagi manusia dengan perbuatan amalnya, perbuatan kebaikannya, ibadahnya, dalam setiap apa yang dikerjakan, diperbuatnya di dalam kebaikan. Tidak ada satupun yang membawa manusia bisa membawanya kepada keselamatan. Karena itu, karena kasih Allah yang begitu besar, karena kasih Allah yang begitu sempurna, sehingga Allah mengaruniakan satu jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus namanya. Saudaraku, Yesus Kristus ditetapkan menjadi jalan pendamaian antara manusia dengan Allah Bapa. Yesus Kristus ditetapkan sebagai jalan keselamatan satu-satunya buat manusia untuk memperoleh anugerah keselamatan. Sebab itu Petrus menyatakan dengan tegas, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat memberikan keselamatan. Hanya Yesus Kristus. Dan kita tahu saudaraku, untuk menjadi jalan keselamatan buat kita. Kita sudah tadi melihat ya satu cuplikan film yang mungkin saya katakan belum bisa menggambarkan seutuhnya. Jauh sekali dari gambaran yang realita sesungguhnya di lapangan, saudaraku. Tetapi kita bisa melihat dari Passion of Christ ya, yang pernah ditayangkan di bioskop. Oh enggak ya, enggak masuk ke bioskop ya, karena filmnya terlalu sadis katanya gitu ya. Saya mau katakan saudaraku, gambaran ini menggambarkan betapa besarnya pengorbanan Kristus buat kita. Sekali lagi, pengorbanan yang tidak dapat ditarakan dengan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Rela berkorban. Buat siapa? Buat saya dan saudara. Dan hari ini saudaraku, melalui keteladanan Kristus yang rela berkorban, berbuat sesuatu untuk kepentingan manusia,
buat kepentingan kita, orang-orang yang berdosa, supaya kita beroleh anugerah keselamatan. Hari ini pun kita mau belajar, saudaraku, untuk menjadi pribadi yang rela berkorban seperti Kristus. Amin. Oke, kita akan lihat, saudaraku, lebih lanjut. Saudaraku, Injil Markus menekankan tentang dua karya utama Kristus yang menunjukkan. Yang pertama, saudaraku, tentang kerelaannya dalam berkorban. Jadi Markus menuliskan Injilnya dalam penekanan kepada kerelaan Kristus dan dalam pengorbanannya. Dia adalah Allah yang mulia yang dijadikan sebagai korban penebusan. Dia menjadi anak manusia yang dijadikan jalan keselamatan buat semua manusia. Dan penekanan yang kedua, saudaraku, adalah penekanan tentang kehidupan yang bermanfaat. Kehidupan yang berguna bagi orang lain, yang tidak berpusatkan pada diri sendiri. Makanya saudaraku, kalau saudara baca tadi pada Injil Markus pasal ke-10, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid itu, tidaklah demikian dengan kamu. Barang siapa ingin menjadi yang terbesar, siapa yang ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba, hendaklah ia menjadi pelayan. Ya, saudaraku, penekanannya bukan kepada diri sendiri. Kehidupan seseorang yang ada di dalam dunia ini diciptakan untuk pekerjaan baik, bukan lagi untuk dirinya, tetapi untuk melakukan kehendak Bapa. Karena itu, saudaraku, barang siapa ingin menjadi yang terbesar, menjadi ingin yang terkemuka, dia harus melayani dan menjadi seorang hamba. Amin, saudaraku. Kembali lagi, bicara tentang kerelaan dalam berkorban. Kita mau belajar bagaimana sih kehidupan Yesus, sehingga kita bisa meneladani kehidupan Yesus untuk kita menjadi pribadi yang rela berkorban. Oke, boleh kita lanjut multimedia. Yang pertama, saudaraku, hidup untuk melayani. Sekali lagi, Yesus bisa menjadi pribadi yang rela berkorban karena motivasi kehidupannya adalah melayani. Apa itu melayani? Berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, bertindak sesuatu, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk keuntungan dirinya sendiri, tetapi untuk keuntungan orang lain, untuk kebahagiaan orang lain, kesenangan orang lain. Itulah yang namanya melayani. Ya, sekali lagi, saudaraku, gambaran pelayanan digambarkan sebagai seorang doulos, diakonos. Gambarannya, saudaraku, sebagai seorang hamba yang menantikan tuannya pulang. Dia berjaga-jaga kalau tuannya pulang. Lalu, saudaraku, waktu tuannya ditunggu, tidak pulang-pulang. Padahal dia sudah menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan tuannya. Mulai dari air pencucian kaki sampai makan malamnya sudah disiapkan, siap sedia. Dia menanti, dia menunggu tuannya pulang, tetapi tuannya tidak pulang-pulang. Sampai akhirnya ketika dini hari, tuannya baru pulang. Sementara mungkin dia sebagai seorang hamba, dia sudah lelah, dia sudah ngantuk, dia lapar. Tetapi ketika tuannya pulang, dia harus membukakan pintu dan melayani tuannya dulu. Mulai dari mencuci kaki tuannya, lalu mungkin makanannya sudah dingin, lalu dia hangatkan kembali. Dan dia menyediakan, dia menghidangkan makanan itu buat tuannya. Sementara tuannya makan, dia tetap menunggu dengan sabar sampai selesai tuannya makan. Lalu setelah itu dia baru bisa makan dan dia baru bisa istirahat. Itulah gambaran orang yang melayani. Makanya saya seringkali menekankan, kalau engkau masih suka, kalau engkau masih senang, kalau engkau masih euforia. Nah ini ya, kemarin di rapat kerja daerah ya Gereja Betel Indonesia Provinsi Banten, saudaraku. Emang ini terkenal gitu ya, anak-anak muda ini kalau urusan program selalu yang euforia ya. Bahkan saya sebagai pembina dari BPA bidang pemuda dan anak, saya sudah bilang ini hati-hati nih. Ada satu program yang mereka buat, saudaraku,
program lomba Mobile Legend ya. Mobile Legend ya. Dia bikin perlombaannya saudaraku. Dan itu dibawa ke dalam rapat kerja nasional. Diberondong saudaraku sama hamba-hamba Tuhan ya. Ditembakin habis. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan dan sebagai seorang bapak, sebagai seorang papa, mati-matian untuk supaya anak kami berhenti main game. Ini BPA nyuruh perlombaan main game. Itu kan sebelum perlombaan kan pasti mereka latihan. Mereka akan terikat kembali dengan game dan sesudahnya siapa yang mau tanggung jawab? Ya, saya bilang kalau gua yang ngomong lu gak mau dengar sekarang rasain gitu ya. Habis saudaraku gitu ya. Sekali lagi memang sering kali saudaraku. Euforia. Makanya saya bilang kalau masih euforia. Kesenangan, kesukaan pribadi yang ditonjolkan. Itu bukan melayani. Dengar baik-baik. Saya udah tekankan ini berkali-kali. Tapi waktu engkau merasa, rasanya udah lelah ya. Rasanya udah gak kepengen ya. Tapi engkau dengan setia melakukannya. Itu baru nilai seorang pelayan yang berharga. Saya cerita berulang kali. Setiap minggu pertama dan minggu ketiga dari tahun 2009, saya pasti naik mimbar untuk berkhotbah di atas mimbar di hadapan jemaat GBI Katarizo. Pertanyaan saya, apakah saya selalu dalam kondisi baik-baik saja? Belum tentu. Terkadang saudaraku saya mengalami sakit. Saya pernah menjelang pagi ke hari Minggu saudaraku, saya pikir wah masuk rumah sakit nih, kayaknya opname nih. Kayaknya udah gak tahan badan rasanya, sudah keluar dari atas, keluar dari bawah, wah rasanya udah gak menentu itu badan. Tapi saya lawan, saya bilang Tuhan saya harus melayani. Saya harus naik mimbar untuk berkhotbah. Kaki lagi asam urat gede sebelah. Sakitnya minta ampun. Naik ke atas mimbar belagak ditegap-tegapin. Walaupun tetap aja orang bilang, Pak kakinya kenapa? Enggak kenapa-napa. Padahal minta ampun sakitnya. Ini serius. Ketika kita udah gak mau, rasanya udah gak sanggup, udah gak bisa kita untuk melayani. Tapi kita juga tetap harus melayani. Itulah yang disebut dengan pelayanan yang sejati. Yang mengerti boleh bilang amin. Dan saya mau bilang saudaraku, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang punya kerelaan untuk berkorban seperti Yesus. Hiduplah untuk melayani. Bukan untuk kesenangan kita, bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk keuntungan kita. Tapi untuk kepentingan, untuk kesenangan orang lain. Yang mengerti boleh bilang amin. Oke. Bagaimana kita bisa meneguhkan tentang hidup untuk melayani ini? Kita lihat dari perjalanan kehidupan Yesus. Yang pertama saudaraku, pelayanannya dilandasi dengan panggilan. Yesus memulai pelayanannya dengan landasan identitas sorgawi yang jelas. Suara dari sorga menyatakan bahwa ia adalah anak Bapa yang dikasihi, yang terkasih dan mendapat perkenanan Bapa. Jadi saudaraku dengar baik-baik. Pelayan sejati dimulai dengan panggilan yang jelas sehingga dikerjakan dengan kesungguhan dan kerelaan untuk berkorban. Saya mau katakan saudaraku, waktu engkau dipanggil untuk melayani, kehidupan untuk melayani itu harus didasarkan kepada panggilan pelayanan yang jelas. Saya pribadi, saya sudah berulang kali cerita ya, saya dipanggil Tuhan real. Wah, dengan berbagai macam cara. Ya, yang pertama tentu saja dengan perenungan firman Tuhan yang setiap hari saya lakukan. Firman Tuhan dengan tegas berkata bahwa saya disuruh untuk menjadi gembala jemaat di tempat ini dan saya disuruh meninggalkan pekerjaan saya, bisnis saya. Yang kedua melalui nubuatan seorang hamba Tuhan. Enggak kenal dengan hamba Tuhan itu tiba-tiba saya didoakan dan dia mulai bernubuat. Ya nubuatannya yang sampai hari ini saya tidak pernah lupa gitu ya. Kamu tuh enak ya. Seperti burung di dalam sangkar emas. Yang indah. Yang
nyaman hidupmu. Setiap pagi, setiap sore dikasih makan, hidupmu begitu menyenangkan. Tapi sekarang Tuhan perintahkan kepadamu untuk keluar dari sarang emas ini dan terbanglah di udara. Nanti biar Bapa di sorga yang kasih makan kamu. Ya, dan pernyataan ketiga, pernyataan yang melalui audible. Ya, pernyataan melalui mimpi dan audible ini juga menjadi peneguhan buat saya. Tuhan menyatakan dengan tegas, tinggalkan, bakar kapal. Sudah, jalan saja, nanti kamu akan lihat mujizat Tuhan. Ya, ada satu panggilan yang jelas. Saya mendengar kesaksian dari rekan-rekan saya hamba-hamba Tuhan. Waktu dia dipanggil jadi seorang hamba Tuhan. Apalagi orang-orang dari sekuler lalu menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya tanya kesaksian mereka. Semua mereka menyadari betul sebuah panggilan yang jelas terhadap pelayanan. Saya juga pernah dengar kesaksian dari Chris ya. Mana si Chris tadi yang WL? Menghilang. Bagaimana Tuhan menyuruh dia untuk kembali ke gereja ini. Untuk pulang ke gereja ini. Kenapa? Karena Tuhan taruh panggilan untuk melayani di tempat ini. Ya, itu kesaksian panggilan yang menyatakan jelas tentang bagaimana Tuhan pilih saudara, Tuhan panggil saudara untuk melayani di rumah Tuhan di tempat ini. Saya yakin setiap orang yang sungguh-sungguh melayani pasti akan menerima panggilan. Dan ini menjadi peneguhan saudaraku. Ya, jangan sampai saudaraku saya melihat ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan. Makanya saya bilang, saya ngomong sama ketua BPD, saya bilang mungkin ini adalah terakhir saya menjadi pengurus di BPD. Saya bilang saya sudah lelah juga dan yang paling yang saya nggak suka adalah saya harus berkonflik dengan hamba Tuhan hanya karena mereka buat pelanggaran. Dan saya yang menjadi garda di depan yang berbenturan dengan mereka. Yang tadinya saya nggak kenal, nggak ada urusan, akhirnya jadi berkonflik dengan mereka. Terakhir saudaraku, yang kemarin, yang terbaru, yang paling hot gitu ya. Kami BPD tiba-tiba disomasi dengan pengacara saudaraku. Kenapa? Karena ada akta pernikahan yang dianggap tidak sah. Lalu saya jelaskan bahwa GBI itu adalah sistem pemerintahannya pastoral sinodal. Artinya bahwa otonom setiap gereja Bethel Indonesia. Jadi kalau Bapak mau somasi nggak bisa ke kita. Nggak ada juntrungannya dan kita nggak tahu urusannya karena itu bukan kita yang keluarin. Bapak tanya sama yang ngeluarin, yang tanda tangan siapa. Sudah nih kita abaikan, kita sudah tutup mata, belaga nggak lihat lah begitu ya, bodoh amat dah udah gitu ya. Kita udah belaga tutup mata gitu, padahal waktu kita lihat namanya, godek-godek kepala gitu ya. Nggak dapet 1 bulan, belum sampai 1 bulan, datang lagi. Somasi saudaraku yang kali ini dari korbannya, si wanita yang dinikahkan, saya juga nggak ngerti dah. Dia bilang ini akta tidak sah. Karena suami saya belum pernah dibaptis dan tidak percaya Yesus. Dia orang Konghucu. Nah lu kok ada aktenya? Saya bilang ini kurang ajar. Saya bilang bikin malu GBI. Panggil saya bilang. Karena saya adalah ketua kode etik di BPD Banten saudaraku. Saya bilang panggil. Begitu panggil saya ajak ngobrol. Udahlah kesimpulan gampangnya ya. Iya dia jual itu akte. Jadi orang gak kenal, dikawinin sama dia, bukan dikawinin, pokoknya didoain langsung dikeluarin aktenya gitu. Aduh saya langsung ngurut ada. Saya bilang ya, yang pertama itu secara hukum bahaya ya setengah mati. Bagaimana kalau kamu nikahin suami orang? Bagaimana kalau kamu nikahin istri orang? Dia masih punya suami, lalu kamu nikahkan. Lu ketuntut ikut-ikutan keseret kamu ke pengadilan. Itu secara hukumnya saudaraku yang bahaya. Yang kedua, kita ini pendeta diberi kuasa, diberi otoritas yang sangat besar. Mendoakan orang yang bukan siapa-siapa, laki-laki dan perempuan, waktu kita doakan kita bilang sah sebagai suami dan istri. Itu sah di hadapan negara, di hadapan masyarakat. Dan orang mengatakan betul dia pasangan suami istri. Karena siapa? Pendeta yang mengatakan sah. Lalu itu otoritas, itu kuasa yang begitu besar.
disalahgunakan hanya gara-gara uang 1 juta, 2 juta. Tuhan Yesus, ngeri, meles. Saya sebagai orang sekuler jadi orang rohaniawan, ngeliatin orang rohaniawan, kok gak ada rohani-rohaninya amat. Kayaknya dulu gua bisnis juga gak sekotor itu gitu. Bisa mengerti saudaraku? Kenapa? Karena gak jelas panggilannya. Saudara mau jadi seorang yang melayani Tuhan, hidupmu melayani Tuhan, kau rela berkorban dalam pelayananmu. Ketika engkau tahu jelas, engkau dipanggil Tuhan untuk melayani. Engkau dipanggil Tuhan untuk tertanam di gereja ini. Engkau dipanggil untuk berbuat sesuatu di gereja ini. Memang realitanya saudaraku, kadang-kadang gak menyenangkan. Udah kita berbuat sesuatu, mengorbankan sesuatu, di ngomongin yang jelek. Itu mau udah biasa. Orang gereja gitu loh katanya gitu. Saya percaya kalau saya panggil satu-satu kesaksiannya para pelayan-pelayan Tuhan. Pernah gak di ngomongin jelek? Pernah gak sakit hati? Semua pernah. Lah kan saya udah pernah bilang saudaraku. Saya bilang jemaat yang rajin ya ibadah. Dicelutukin. Iya Bapak Gembala mau jemaatnya banyak supaya persepuluhannya banyak kan. Kok jadi larinya ke persepuluhan? Orang saya lagi ngomong ibadah yang rajin. Gitu kan, jangan bolong-bolong. Malah dibilangnya kayak begitu. Kan pahit gitu kan. Tapi ya udah terimalah gitu kan. Karena kita dipanggil untuk melayani. Amin. Dipanggil untuk melayani ya. Ini menjadi landasan yang kuat buat kita supaya kita tetap kokoh dan hidup dalam pelayanan kita. Yang kedua saudaraku, pelayanan kepada mereka yang membutuhkan. Pelayanan Yesus ditujukan kepada mereka yang tersisih, membutuhkan bantuan dari pihak lain. Yesus melayani yang sakit, melayani yang kerasukan setan, membangkitkan yang mati, memberi makan orang yang kelaparan. Saudaraku, seringkali kita membaca di dalam kitab Injil, Yesus menyatakan satu pernyataan Alkitab ya. Penulis Alkitab menyatakan, maka tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Ya, kenapa? Karena memang pelayanan Yesus itu terulur dengan kepada orang-orang yang membutuhkan. Satu kali saudaraku, Yesus sengaja melewati perjalanan mau menuju ke Yerusalem, tetapi dia justru melewati jalan yang lebih jauh, yaitu ke perbatasan antara Samaria dengan Yehuda ya. Dan di tengah-tengah perjalanan itu Yesus berjumpa dengan 10 orang kusta. Saudara pasti tahu ceritanya ya. Lalu mereka mulai berteriak-teriak, Yesus anak Daud kasihanilah kami. Dari 10 orang itu 10-10-nya sembuh. Tapi berapa orang yang kembali? Hanya 1 orang ya. Ini Bokamsia kata ya. Enggak tahu terima kasih gitu ya. Sekali lagi saudaraku ya. Yesus sengaja dia berjalan kepada perjalanan yang lebih jauh untuk apa? Untuk menolong orang-orang yang sakit kusta itu. Selalu dia mengarahkan pelayanannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada sebuah hal yang dia mau kerjakan. Pertanyaannya buat kita, balik lagi buat kita feedbacknya. Bagaimana dengan kita? Justru ketika seringkali kita melihat lagi dibutuhkan, kita lagi diandalkan, kita lagi menjadi orang yang sangat-sangat urgent gitu ya. Lalu kita jual mahal. Gua menghilang dulu. Ini seringkali saudaraku. Kita malah meninggalkan pelayanan kita dengan tanpa tanggung jawab. Kita seakan-akan kita adalah orang-orang yang paling dibutuhkan. Hari ini saudaraku firman Tuhan mau ingatkan kita justru pelayanan kita adalah pelayanan kepada hal-hal yang membutuhkan. Amin. Bukan justru kita menghindari pelayanan kita kepada hal yang membutuhkan kita. Justru ketika kita dibutuhkan, kita hadir di sana. Ya, saya pernah punya kesaksian, saya pernah cerita ya. Dan ini pengalaman pelayanan yang sangat-sangat, saya pikir sangat luar biasa dan harus menjadi teladan buat saudara semua. Saya pernah cerita bahwa ini cerita benar saudaraku. Saya dulu kuliah di BINUS saudaraku. Saya kuliah dari pagi saudaraku. BINUS itu jam 7:30 mulai.
karena saya naik angkutan umum, jadi saya mesti berangkat jam 6. Kan jam setengah 8 mulai di Kebon Jeruk. Jadi kan perjalanannya begitu kan, dari Poris ke Ampera, dari Ampera ke Kalideres, dari Kalideres ke Grogol, dari Grogol ke Batusari, dari Batusari jalan kaki sampai ke kampus. Kan ceritanya begitu kan, orang-orang BINUS angkatan saya di Kebon Jeruk gitu ya. Di Kemanggisan gitu maksudnya ya. Nah, singkat ceritanya saudaraku, saya kebetulan kuliah dari pagi sampai jam 5 sore. Itu memang shift pagi itu dari jam setengah 8 sampai jam 5. Full. Setelah jam 5 saya sampai di Grogol, di terminal Grogol, itu jam 6 sore. Dengan kondisi badan yang sudah lelah, sangat lelah. Saya di depan CL, itu depan Citraland. Kalau saya belok kanan, saya ke arah Grogol, ke arah Gajah Mada, saya melayani. Tapi kalau ke arah kiri, ke arah Tangerang, maka saya pulang. Di tengah-tengah persimpangan saya berpikir, enaknya pulang nih, langsung tidur. Nyaman benar deh kayaknya langsung tidur. Tapi tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, How, itu orang nungguin lu pelayanan. Kalau lu tinggalin, siapa yang mau ngurusin itu? Berantakan itu. Akhirnya karena saya ditegur sama Roh Kudus begitu, saudaraku, saya tetap melangkahkan kaki ke terminal Grogol. Lalu saya naik Kopami, saudaraku. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak tuh Kopami ya. Yang menuju ke arah Senen, dari Grogol ke Senen. Saya naik. Begitu saya naik, hujan gede. Kayak kalau bahasa bentengnya bilang ngebreok tuh hujan gitu ya. Kenceng banget gitu ya. Tiba-tiba saya sudah di dalam bus. Ternyata tuh bus dipakai bekas kampanye, saudaraku. Bocornya dari ujung ke ujung. Dan persis di atas saya, kucuran air, bocoran bus. Bayangin saudaraku ya, udah dekil, bau, belum mandi dari pagi. Udah sore kan, udah keringetan kan. Diguyur pakai air bocoran saudaraku. Seperti apa rasanya? Wah, udah rasanya, oh Tuhan. Tiba-tiba saudaraku, Roh Kudus bilang gini, naikkan pujian ini. Itu lagu nggak pernah saudaraku dinyanyikan. Nggak pernah dinyanyikan. Tapi tiba-tiba Roh Kudus itu taruh lagu itu di hati saya, di pikiran saya dan di hati saya. Dan tiba-tiba saya nyanyikan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku berharap kepadamu. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Itu berulang-ulang kali. Air mata ngalir. Tapi tiba-tiba saudaraku ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Rasanya seperti kayak minum super teen. Jos gitu ya. Wah semangat lagi gitu ya. Lalu saya sampai di Sunter Mall saudaraku ya. Sampai di Sunter Mall. Saya cari kamar mandi. Ketemu. Sunter Mall belum seindah sekarang saudaraku ya. Waktu itu masih jelek banget begitu ya. Kamar mandinya masih pakai keran gitu, pakai ada embernya, ada gayungnya gitu. Saya bilang kesempatan buat gua mandi nih. Saya mandi di Sunter Mall saudaraku ya. Setelah saya mandi, saya pakai baju yang baru, saya pakai rapi-rapi dan sudah seger, siap untuk melayani. Sampai di tempat pelayanan dalam kondisi yang fresh untuk melayani. Sekali lagi saudaraku, pelayanan terkadang membutuhkan pengorbanan, ya. Dan kita harus hadir kalau kita tahu kita dibutuhkan di sana. Amin. Ini teladan yang saya mau transfer buat setiap para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Ya, itu belum cerita saya full timer tuh, itu masih jauh saudaraku ya, masih cerita jauh. Dan saya sudah melakukan itu untuk melayani Tuhan. Kemudian saudaraku, bagaimana kita bisa hidup dalam melayani Tuhan ketika, boleh lanjut multimedia, pelayanan disertai dengan kuasa. Jadi sekali lagi saudaraku, jangan berpikir bahwa pelayanan kita hanya pelayanan lahiria. Ya, kerelaan Yesus melayani juga diteguhkan dengan kuasa yang dimiliki dalam pelayanannya. Yesus berkuasa atas penyakit, setan, kematian, dan alam semesta. Pelayanan kita juga disertai dengan Roh Kudus
dan akan menyatakan kuasanya. Jangan kita berpikir bahwa ketika kita melayani hanya lahiriah, hanya kemampuan skill, hanya kebiasaan yang kita perbuat dari apa yang kita bisa. No, pelayanan kita disertai dengan kuasa Roh Kudus. Saya masih ingat banget saudaraku, ada satu keluarga, waktu itu orang tuanya belum, mamanya belum percaya Tuhan. Dan anaknya mengadakan ulang tahun saudaraku. Ya, lalu anaknya kami doakan. Waktu itu kami baru jadi pengurus pemuda remaja. Siapa di sini para pelayan-pelayan pengurus pemuda remaja boleh angkat tangan? Mana? Ih, pada malu-malu. Padahal ketuanya sekarang putri saya ya. Kami mendoakan biasa saudaraku. Kami mendoakan. Ya, kami mendoakan. Tapi saudaraku ternyata itu menjadi sebuah kesaksian. Ya, mamanya akhirnya memutuskan untuk percaya terima Yesus. Sampai hari ini. Dan mamanya ada di tengah-tengah kita. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus dong. Nah, ini benar saudaraku. Ini benar. Ya, saya masih ingat benar waktu saya melayani salah seorang jemaat. Saya nggak mau sebut nama lah ya. Saya dipanggil, Pak, tolong Pak, istri saya pada bengkak-bengkak. Bengkak-bengkak bagaimana? Saya bilang, bengkak-bengkak Pak. Begitu saya datang ke rumahnya saudaraku, saya kaget. Kayak, pokoknya jadi lucu dah gitu ya. Gede-gede gitu, bengkak-bengkak. Dari mulai pipi apa gitu ya, tangan, kaki, semua bengkak-bengkak. Udah, akhirnya saya bilang, Pak, kita doakan, kita percaya kuasa Tuhan, sama-sama kita doakan, kita minta anugerah Tuhan. Kita doakan saudaraku, biasa. Setelah doakan, selesai. Lalu saya bilang sama suaminya, Pak, ini biasanya kalau yang begini kasusnya, ini ada kebocoran. Entah di empedunya, entah di ginjalnya, atau di paru-parunya, makanya jadi bengkak gitu ya. Bapak mendingan bawa ke rumah sakit supaya diperiksa lebih lanjut apa penyebabnya. Oh iya Pak, udah nih kami pulang. Lalu mereka berangkat ke rumah sakit saudaraku. Mereka berangkat ke rumah sakit, sampai di sana saudaraku, belum sampai masuk rumah sakit, baru di halaman rumah sakit. Begitu suaminya mau ngelihat mau turun gitu ya, mah udah sembuh, udah pulih gitu kan, udah nggak bengkak lagi saudaraku. Jadi bagaimana? Mau dilanjutin nggak? Mau turun nggak ke rumah sakit? Ah nggak usah dah Pak, kayaknya udah sembuh, pulang aja ya. Akhirnya mereka memutuskan tidak jadi masuk ke rumah sakit dan pulang ke rumah. Dan sampai hari ini saudaraku, kondisinya baik-baik saja. Jadi saya mau bilang begini saudaraku, saya pribadi, jujur saya katakan, saya tidak punya karunia kenabian. Ya, tapi bukan berarti pelayanan saya tidak disertai dengan kuasa Tuhan. Tidak. Jadi saudara jangan berpikir bahwa oh enggak lah Pak, saya enggak punya karunia ke situ. Ada setan, kerasukan setan. Panggil Pak Kiai, doain. Ini serius. Saya marah benar dengan jemaat saya di Sunter. Pak kemarin si Anu kerasukan setan Pak. Enggak ada yang berani doain Pak. Enggak ada yang berani doain. Iya. Habis Bapak jauh Pak di Tangerang Pak. Itu kita nggak enak Pak panggil Bapak dari Tangerang ke Sunter ke Ancol hanya gara-gara ngedoain orang kerasukan. Jadi ya udah Pak, kami panggil Pak Kiai gitu. Ya ampun, saya tepuk jidat. Sembuh nggak saya bilang? Sembuh sih Pak. Aduh, saya bilang ampun bener-bener gitu ya. Enggak. Kita pun sanggup untuk mengusir setan. Jangan bilang gini, kamu keluar nggak? Kalau nggak keluar saya yang keluar nih. Pelayanan kita juga disertai dengan kuasa di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Ini hal yang pertama saudaraku yang bisa kita pelajari di dalam kehidupan Kristus untuk bisa menjadi pribadi yang rela berkorban karena dia hidup untuk melayani. Karena itu diteguhkan dalam panggilannya. Dia melayani kepada orang-orang yang membutuhkan dan pelayanan disertai dengan kuasa. Oke, lanjut. Yang kedua yang menjadi dasar kenapa Kristus bisa rela berkorban.
Dan ini menjadi teladan buat hidup kita. Karena hidupnya penuh dengan kasih. Sekali lagi, pengorbanannya hanya berlandaskan kasih. Ya, hanya berlandaskan kasih. Kita bisa menjadi pribadi yang rela berkorban kalau hidup kita penuh dengan kasih. Oke, lanjut. Apa yang bisa kita pelajari dari kasih Kristus? Yang pertama, kasih agape, kasih tanpa syarat. Pengorbanan Kristus membuktikan bahwa kasihnya kepada manusia berdosa adalah kasih yang tak bersyarat. Tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi syarat karena semua orang berdosa. Namun oleh anugerah mendapatkan keselamatan. Kita berbuat pengorbanan kepada orang lain dengan kasih tanpa syarat. Ya, saya pernah bilang sama istri saya ngebagiin itu saudaraku, sembako, beras lah tepatnya ya, buat para security, tukang sampah gitu ya. Terkadang secara manusia gitu, enak juga gitu, terutama kepada tukang sampah saudaraku di Polres Paradis. Enak juga, urusan angkat puing sedikit aja, mesti kasih uang rokok. Kalau enggak, berbulan-bulan tuh puing nempel di situ, nggak mau diangkut saudaraku. Jadi kadang-kadang tuh kita, ini orang bokam amat gitu ya. Udah kita sering memberi, udah dia kalau lagi kerja-kerja sedikit saya kasih goceng, kasih ceban gitu ya. Begitu saya buka pintu ngelihat ada dia, saya kasih duit jajan gitu ya. Kalau beras juga sering kali saya kasih gitu. Tapi urusan ngangkut puing sedikit aja hitungannya, ini perhitungan banget. Kalau belum ada uang jajannya nggak diangkut tuh puing begitu ya. Itu kan bukan sampah rumah tangga Pak, itu kan puing gitu ya. Jadi kita mesti ngasih dulu 30.000, 50.000 baru diangkut tuh puing. Nyebelin kan? Di Polres Gagal kayaknya enggak ya. Taruh aja di depan tukang sampah angkut gitu ya. Oh sama juga, emang gitu ya. Emang SDM rendah katanya gitu ya. Udah dah. Ya. Kadang-kadang di dalam hati kecil saya berkata besok gua nggak kasih lah gitu ya. Tapi sekali lagi saudaraku, bahwa kita rela berkorban karena kasih kita, bukan didasarkan karena syarat. Kita pun sebenarnya adalah orang-orang yang enggak lulus syarat saudaraku. Kalau Tuhan mau hitung-hitungan buat kita juga enggak pantas untuk diselamatkan. Saya seringkali bilang, kita ini hamba-hamba Tuhan, para pendeta, bisa menerima kemuliaan dari Tuhan. Sebenarnya kalau kita mau jujur, kita pun adalah orang-orang yang berdosa, yang penuh dengan kelemahan. Kita pun adalah orang-orang penuh dengan kekurangan. Apalagi kalau ngeliatin para pendekar-pendekar Banten gitu ya. Saya ngeliatin, aduh Tuhan, kok bisa-bisanya kayak begitu gitu ya. Jadi kalau mereka punya jemaat, mereka bisa diangkat jadi pendeta, mereka bisa melayani pekerjaan Tuhan. Sekali lagi saudaraku, hanya karena kasih karunia. Bukan oleh karena dia orang hebat atau orang yang luar biasa. Itu semua karena kasih Kristus tanpa syarat. Saya mau katakan hal yang sama buat jemaat Tuhan hari ini. Yuk melayani. Sekalipun mungkin kepada orang yang nyebelin, ya, ini orang udah nggak pernah berbuat sesuatu, nggak pernah nabur, nggak pernah ini, tapi kalau komplainan paling kenceng di gereja, bilang kayaknya gua kenal tuh siapa tuh, iya kan? Ini kita ngomong fair-fairan, ya, nggak pernah berbuat apa-apa buat gereja. Nggak pernah nabur juga. Tapi kalau komplain, nomor 1 di garda paling depan. Ngejelek-jelekin para pelayan, ngejelek-jelekin pengurus, ngejelek-jelekin pendetanya, garda paling depan gitu. Saya cuman ampun Tuhan. Tapi balik lagi, itulah gereja gitu ya. Memang bengkel rohani. Karena itu kita melayani harus dengan kasih tanpa syarat. Amin. Oke, next.
Yang kedua, kasih yang dibuktikan. Yesus menyatakan tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Yesus bukan hanya mengajar, melainkan meneladanakan pengorbanan itu dengan tindakan nyata. Ia memberikan nyawanya. Satu pernyataan yang luar biasa, saudaraku, yang Yesus nyatakan dalam kehidupan kita. Perbuatlah ini menjadi peringatan daku. Ketika kita memecah-mecahkan roti, ketika kita minum perjamuan kudus. Satu tanda kasih Tuhan yang begitu besar buat kita. Ingat kasih Tuhan. Dan itu mengubahkan hidup kita. Seperti pujian tadi ya. Ingat kasihnya mengubahkan hidup kita. Dan yang terakhir saudaraku. Kasih yang terbesar. Di dalam Roma pasal 5 ayat 8 dinyatakan bahwa Yesus mati buat kita. Bukan karena baik dan kita perkenanan kehidupan kita yang berkenan. Melainkan saat kita masih berdosa. Waktu kita masih berdosa. Waktu kita masih jauh dari perkenanan Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita. Karena itu saya mau katakan hal ini yang sama saudara buat kita hari ini. Ya. Waktu orang-orang yang kita layani tidak mengucapkan terima kasih kepada kita sekalipun. Yuk, miliki kasih seperti Kristus, kasih yang terbesar. Kasih yang tidak memandang objeknya dinyatakan bahkan ketika harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Kenapa? Karena hidup kita ada kasih Kristus untuk mereka. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Biar hari ini saudaraku, kita mau belajar seperti Kristus yang rela berkorban. Amin. Persiapkan hati kita saudaraku untuk terima perjamuan kudus pagi hari ini. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita nyatakan pujian yang tadi. Ingat kasihnya. Depannya gimana, Chris? Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya
sudah tercurah di atas kayu salib buat setiap kami. Saat ini Tuhan, biarlah kami boleh mengingat, kami boleh belajar teladan dalam pengorbanan-Mu yang begitu besar. Hari ini Tuhan, kasih-Mu dinyatakan buat setiap kami. Biar kami boleh hidup untuk melayani. Kami hidup penuh dengan kasih seperti Kristus. Kami terima anugerah-Mu, kami terima berkat-Mu melalui perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku. Mari jemaat kita makin berdiri bersama-sama. Salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilurnya. Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Adakah saudara yang belum terlayani dengan roti dan anggur? Kalau ada, boleh mengangkat tangan, menginformasikan. Baik, kalau semua sudah siap, saudara boleh persiapkan roti di tangan kanan saudara. Dan angkat roti lebih tinggi dari kepalamu. Roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Hari ini pegang janji firman Tuhan dan percaya, apapun yang menjadi sakit penyakit kita, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Bahkan apa yang menjadi persoalan, masalah, pergumulan dalam kehidupan kita, percaya Tuhan sudah beri kita kekuatan baru, kecakapan untuk menanggung segala sesuatu. Dan ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus.
Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Anggur ini adalah lambang darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Jika kita mengaku dosa, Dia adalah Allah kita yang setia dan adil, akan mengampuni, bahkan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percayakan hal ini? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, oh terima kasih. Pengorbananmu Tuhan, jadikan hidupku berarti. Yesus, Kau baik bagiku. Haleluya. Kau yang terindah, terbaik bagiku. Ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku bangga punya Tuhan Yesus, Allah yang memberkatiku, Allah yang menyertai hidupku. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur. Kami boleh mengingat betapa besar pengorbanan-Mu buat setiap kami. Engkau yang ditetapkan sebagai jalan keselamatan buat kami. Hari ini Tuhan, sungguh kami bersyukur. Anugerah-Mu memulihkan hidup kami, mengampuni dosa kami, menyembuhkan sakit penyakit kami, memberikan kami kekuatan, kecakapan baru, dan jalan keluar buat setiap persoalan masalah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Semua kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan bersama dengan saya, amin. Mari silakan duduk jemaat Tuhan. Mohon gelas-gelas, cawan-cawan anggur jangan dibuang sembarangan. Tolong dikumpulkan supaya tidak banyak semut. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pada Pak Gembala atas firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan bawa persembahannya terbaik untuk Tuhan. Ada Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan amplop persembahan, bisa mengangkat tangannya.
Puji Tuhan jika sudah, Bapak Ibu Saudara juga bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di tembok sebelah kiri dan kanan. Bapak Ibu Saudara tidak perlu maju ke depan karena nanti ada pelayan-pelayan Tuhan yang akan membawa amplop berwarna coklat untuk mengelilingi Bapak Ibu Saudara. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, kami bawa korban syukur kami ke tempat kudus-Mu. Biar persembahan ini hanya untuk memuliakan nama-Mu saja dan juga memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Iya, Bapak Saudara, berdasarkan tata gereja Bethel Indonesia bahwa dalam setiap momen-momen kegiatan kalender gerejawi maka kita akan mengucapkan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Oleh karena itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Tolong multimedia dipersiapkan, kita akan membaca pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Ini yang baru apa yang lama nih? Yang tadi aja, yang saya khawatir ini yang lama. Hah? Enggak, jangan-jangan yang ringkas. Ini yang dari file di situ. Enggak, itu yang lama. Udah berubah. Yang tadi aja, yang tadi. Bisa kebaca? Oke. Mohon bersabar, ini cobaan. Iya, jadi kami diperintahkan para gembala-gembala untuk kembali mengucapkan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia sehubungan dengan sekarang-sekarang ini begitu maraknya pengajaran sesat ya yang beredar di media sosial, supaya jemaat minimal kalau ini diucapkan terus-menerus mereka punya pengetahuan berdasarkan dari kata-kata pengakuan iman ini, supaya kalau misalkan menerima ajaran-ajaran yang berbeda mereka bisa mengetahui bahwa itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, begitu ya. Baik. Saya akan mulai dari kata aku percaya bahwa gitu ya. Nanti kita bersama-sama. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Yesus Kristus Juru Selamat dan Pengantara kita adalah anak Allah yang tunggal, dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga
dari antara orang mati, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih buat kesempatan di pagi hari ini. Kami bersama-sama boleh datang beribadah kepadamu. Hari ini Tuhan, kembali kami boleh mengingat Kristus sudah berkorban banyak buat kami. Hari ini Tuhan ajar kami untuk kami belajar rela berkorban seperti Kristus. Kehidupan kami akan mampu berkorban, untuk mampu berbuat sesuatu ketika kami hidup untuk melayani. Ketika kami hidup penuh dengan kasih, kami melayani karena kami dipanggil oleh Tuhan. Di dalam panggilan pribadi kami untuk tertanam dalam sebuah gereja. Kami dipanggil melayani karena kami mau berbuat sesuatu untuk sesama dalam pengorbanan. Karena itu biarlah hati kami penuh dengan kasih tanpa syarat. Kasih yang terbesar, yang rela berkorban demi keuntungan orang lain sekalipun orang itu tidak pantas untuk menerima kasih kami. Hari ini Kristus mengajar kepada kami. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang rela berkorban seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu. Kasih karunia-Mu menyertai dan memberkati setiap hidup kami. Bahkan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin indah di hadapan-Mu. Kami berdoa buat gereja kami GBK Tariso, Tanah Persgaga, biarlah Roh-Mu yang senantiasa menuntun pekerjaan-Mu. Engkau yang memberkati dalam setiap kegiatan, ibadah, dalam setiap program kerja. Khususnya Tuhan di dalam pembangunan gereja kami. Kami terlalu percaya bahwa Engkau yang memulai pembangunan gereja ini, maka Tuhan yang akan menyelesaikan segala sesuatunya. Limpahkan berkat anugerah-Mu Tuhan buat segala dana yang kami perlukan. Kami percaya Tuhan mengadakannya. Di dalam nama Yesus. Berdoa Tuhan secara khusus, mari Engkau memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah anugerah-Mu berlimpah dalam setiap usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami. Apapun yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman-Mu, maka Tuhan buat jadi berhasil dan beruntung. Tingkap-tingkap langit dibukakan, yakni perbendaharaan Allah yang melimpah itu dicurahkan buat setiap kami. Kesehatan, perlindungan Tuhan menyertai hari-hari kami. Dimanapun kami berada, pagar perlindungan-Mu membungkus kami.
Ketika kami keluar dari rumah kami dan masuk ke rumah kami, Tuhan memberkati. Ada damai sejahtera, ada sukacita Allah, ada kegembiraan di tengah-tengah keluarga kami. Kehidupan kami penuh dengan anugerah dari Tuhan. Karena itu mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang. Semua kita yang percaya diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Selamat memperingati hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua.